Buku ini lahir dari keprihatinan penulis tentang model penganggaran pendidikan publik di Indonesia. Sebagai seorang akuntan, penulis menyoroti kos per siswa pada pendidikan dasar dan menengah yang dirancang belum untuk kualitas dan keadilan. Penganggaran pendidikan publik tidak serta-merta langsung diserahkan kepada daerah tanpa panduan penganggaran yang mencerminkan kebutuhan siswa. Buku ini ditulis dengan menggunakan pandangan ekonomi politis yang menyajikan angle yang berbeda dari pandangan lain, misalnya pandangan kelembagaan. Pandangan kelembagaan dalam penganggaran sekolah mengacu pada cara di mana sekolah merencanakan penganggaran pendidikan publik tidak serta-merta langsung diserahkan kepada daerah pada era desentralisasi tanpa panduan penganggaran yang mencerminkan kebutuhan siswa. Buku ini ditulis dengan menggunakan pandangan ekonomi politis yang menyajikan angle yang berbeda dari pandangan lain, misalnya pandangan kelembagaan. Pandangan kelembagaan dalam penganggaran sekolah mengacu pada cara di mana sekolah merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya mereka, seolah-olah anggaran itu given. Sementara itu, pandangan ekonomi politis mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan interaksi antara faktor ekonomi dan politis dalam proses alokasi sumber daya untuk pendidikan. Ini melibatkan pengamatan terhadap bagaimana keputusan penganggaran dipengaruhi oleh kekuatan politik, kepentingan ekonomi, serta dinamika sosial yang mempengaruhi prioritas dan alokasi dana untuk pendidikan. Pertimbangan ekonomi politis rawan menjadikan penganggaran sekolah sebagai suatu yang seksi, alih-alih penganggaran bidang ini justru sering terpinggirkan. Bab 1 menyajikan perkembangan pemikiran penganggaran dari era VOC hingga abad ke-21, menggambarkan evolusi teori penganggaran dari inkrementalisme hingga penganggaran kinerja dan hasil. VOC ini seorang yang menantang perlunya teori penganggaran. Perkembangan anggaran selama periode sebelum tahun 1970, inkrementalisme mendominasi dengan kritik atas keglobalannya dan ketidakmampuannya mencerminkan perubahan strategis. Pada era 1970-1990, keinginan publik yang lebih kuat dan upaya mengendalikan defisit belanja mempengaruhi penganggaran hak, seperti jaminan sosial dan program kesejahteraan. Setelah tahun 1990, fokus bergeser ke penganggaran yang lebih distintif dengan mengembangkan teori penganggaran kinerja dan hasil. Perdebatan antara keduanya mencerminkan penekanan pada luaran dan hasil dalam alokasi sumber daya publik, menekankan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas program dalam konteks modern. Bab 4 menguraikan kasus tuntutan kesetaraan anggaran pendidikan terbesar dan terlama di Amerika Serikat di sebuah negara bagian, yaitu di Texas. Dimulai dari kasus San Antonio Independent School District melawan Rodriguez pada tahun 1968 hingga kasus Morat dan Texas Taxpayer and Student Fairness Coalition pada tahun 2016. Kasus ini menggambarkan upaya masyarakat untuk menegakkan keadilan dalam alokasi anggaran pendidikan melalui serangkaian tantangan konstitusional terhadap sistem pendanaan sekolah yang dianggap tidak adil dan tidak memadai. Meskipun seringkali putusan pengadilan tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat, perjalanan selama 48 tahun ini menunjukkan perbaikan bertahap dalam kondisi pendidikan Texas, kondisi sistem keuangan maksudnya, didorong oleh kesadaran dan ketekunan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian bab 5 membahas konsep materialitas sebagai penentu konstitusionalitas dalam konteks pendanaan sekolah di Texas, menggambarkan kompleksitas sistem pendanaan dan perjuangan untuk kesetaraan pendidikan. Konsep materialitas diterapkan dalam pertimbangan hakim untuk menilai rasio-rasio antara Pemda kaya dan miskin, serta efisiensi keuangan dalam sistem pendanaan. Hakim menyoroti peningkatan transparansi dalam penganggaran sekolah sebagai langkah untuk mengurangi ketimpangan dengan melihat dampak materialitasnya pada masyarakat secara umum. Implikasi konsep materialitas terhadap putusan pengadilan memperkuat pentingnya penilaian yang komprehensif dan kontekstual dalam menangani isu konstitusionalitas dalam pendanaan sekolah. Bab 7 membahas tentang kemustahilan menguji konstitusionalitas. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi itu diuraikan secara ringkas. Para pemohon seperti Indonesia Human Rights Committee for Social Justice
prakarsa masyarakat untuk negara kesejahteraan dan pembangunan alternatif, dan lain-lainnya yang menuntut konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 yang mengubah Undang-Undang APBN tahun anggaran 2010. Namun karena siklus penyusunan APBN yang berlaku 1 tahun dan perubahan APBN tahun berikutnya, maka permohonan judicial review tersebut menjadi tidak relevan setelah terbitnya Undang-Undang APBN tahun berikutnya. Konsekuensinya, pembuktian keberatan terhadap Undang-Undang APBN menjadi sulit dan proses judicial review menjadi tidak efektif. Bab 10 membahas capaian kesejahteraan pendidikan publik di Indonesia, terutama dalam konteks anggaran pendidikan dan hasil capaian siswa. Desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan telah memunculkan keragaman dalam alokasi anggaran di daerah, menyebabkan ketidakselarasan antara anggaran dan capaian siswa. Meskipun anggaran pendidikan nasional meningkat, anggaran pendidikan di daerah tidak selalu mengikuti tren yang sama. Terdapat perubahan dalam ujian nasional dan asesmen pendidikan pasca pandemi atau COVID-19. Tantangan di masa mendatang terus mengorkestrasikan peningkatan anggaran dan hasil capaian siswa, serta memastikan aliran anggaran yang adaptif dan berpihak kepada kebutuhan siswa dalam konteks desentralisasi pembangunan kesejahteraan. Selanjutnya bab 11 membahas paradigma fungsionalisme dalam analisis realitas sosial yang melihat masyarakat sebagai sistem dengan struktur yang berperan dalam menjaga stabilitas dan adaptabilitas. Emil Durkheim dan Talcott Parsons menjadi tokoh sentral dalam pendekatan ini. Durkheim menekankan pentingnya fungsi dalam kehidupan sosial, sementara Parsons mengembangkan model agil untuk memahami bagaimana setiap sistem sosial harus memecahkan masalah fungsional untuk beroperasi secara efektif. Konsep sibernetika diperkenalkan untuk menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi dalam sistem sosial dengan pengetahuan sebagai kunci dalam hierarki kontrol sibernetika. Terapannya dalam konteks penganggaran menyeratkan perlunya sistem yang adaptif dengan kekuasaan, integrasi politik, dan adaptabilitas menjadi aspek penting dalam proses penganggaran yang efektif. Bab terakhir, bab 13 membahas secara rinci mengenai landasan pembangunan kesejahteraan pendidikan, konsekuensi ekonomi, formula sistem keuangan sekolah, penentuan penjatahan dasar, penyesuaian dengan keragaman daerah dan sekolah, serta solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bab ini juga membahas tentang pendataan pendidikan baik dari sumber-sumber anggaran yang sudah ada seperti APBN dan bagi hasil pajak maupun dari sumber-sumber baru yang diajukan seperti pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBB 2 serta dana recapture. Ada juga pembahasan mengenai dampak dan strategi penggunaan dana pendidikan serta rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam memperbaiki pendanaan pendidikan di Indonesia.